Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arius Rahmadani, guru SMA Negeri 3 Bungkus Selatan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Sriwijaya Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi 1 dengan materi pokok kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya, Bapak senang mendengarnya ya, dalam keadaan baik, ya sehat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya sampai dengan selesai ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sekarang ya, Bapak harapkan coba kalian lihat di bawah mejamu ya. Di bawah mejamu ada sampah nggak? Sekarang ya, Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak hadir pada hari ini ya, ingatkan ya. Absen ya. Roger ada Roger? Hadir ya. Bagas hadir. Bapak akan ya memberikan motivasi dulu sebelum mengawali proses pembelajaran pada hari ini ya. Bapak tanya dengan kalian semua di sini, apakah kalian semua punya cita-cita? Punya cita-cita ya. Bagaimana cara mewujudnya? Salah satunya dengan belajar. Baik anak-anak sekalian ya, apakah masih ingat materi kita minggu belakang? Apa coba ya? Materi kita minggu belakang ialah tentang pengaruh kemajuan ITEK terhadap NKRI. Ya, itu materi kita minggu belakang tentang pengaruh ITEK terhadap kemajuan NKRI. Adapun ya, kompetensi dasar yang ingin dicapai pada hari ini indikator, adapun kompetensinya ada lain. 3.1 yaitu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun indikatornya 3.11 ya, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelajaran pada hari ini ya, Bapak terangkan dulu ya. Nanti ya peserta didik ya kalian dapat menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara. Yang kedua ya, peserta didik dapat mendeskripsikan ya kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga yaitu peserta didik kalian nanti dapat menganalisis faktor pengingkaran ya, atau faktor pengingkaran hak dan kewajiban ya warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, ini videonya ya. Ini kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara itu dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Padahal di dalam undang-undang Ya. Ada yang bisa menganalisis gambar permasalahan satu ini? Ya, coba silakan. Nah, ya. Apa yang bisa kamu jelaskan mengenai gambar tersebut? Baiklah, menurut saya berdasarkan analisis gambar permasalahan tersebut, saya mengamati bahwa ada seorang anak kecil yang sedang mencari nafkah dengan mengambil barang bekas. Iya, boleh. Beri tepuk tangan ya. Ada yang lain? Ya, boleh. Ya, silakan Roger. Ya. Berdasarkan analisis gambar permasalahan tersebut, saya mengamati seorang anak kecil yang putus sekolah yang dikelilingi oleh anak-anak yang sedang sekolah. Iya, baik juga ya. Sekarang Bapak terangkan ya, jelaskan materi pokok pada hari ini ya. Kita masuk pada materi pokok tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang ya, ada pengertian pengingkaran hak ya. Pengingkaran hak adalah suatu perbuatan ya, kelalaian yang dilakukan oleh warga negara bahkan oleh pemerintah yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja ya, yang secara melawan hukum bisa mengurangi, selain mengurangi menghalangi, selain menghalangi membatasi bahkan mencabut hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Itu materi-materi pokok yang Bapak sampaikan. Sekarang Bapak tarik kesimpulan. Jadi Bapak sebab pelanggaran hak ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sekarang ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak,
penjelasan baik. Nah ya, kita melakukan ya diskusi kelompok ya. Bapak bagi dulu ya kelompoknya ya, Bapak bagi ya secara heterogen ya. Nanti Bapak sebutkan nama-namanya, silakan nanti berkumpul pada kelompok yang telah Bapak bagi ya. Nanti Bapak bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ya, mana Lukna ya, Chelsea ya, Abel ya. Kelompok 2, ingat ya tadi ya nama-nama kelompoknya. Kelompok 2 Bapak sebutkan ya nama-namanya, yaitu ada Beatrice ya. Ada Beatrice, ada Catherine dan ya. Bapak bagi ya nama-namanya, yaitu ada Roger ya, ada Bagas, ada Ina. Silakan ya kalian ambil ya berdasarkan kelompok yang Bapak bagi tadi, perwakilan setiap kelompok untuk mengambil LKPD ya. LKPD yang Bapak bagikan nanti. Jadi LKPD ini silakan kalian ya kerjakan, amati ya, silakan analisis pertanyaan dari LKPD ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kesulitan enggak? Tidak. Satu, ada kesulitan enggak? Tidak ada. Tiga, bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Silakan ya. Oke ya, merasa waktunya sudah cukup habis ya? Sudah selesai semua anak-anak sekalian? Sudah ya. Silakan ya, dengarkan penjelasan Bapak sini ya. Nanti silakan kalian paparkan ya ke depan berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Baiklah, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi pada hari ini. 1. Analisislah 5 contoh pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Melakukan praksi korupsi yang merugikan negara. Baik, itulah hasil pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Silakan kepada kelompok yang lain. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya dengarkan ya. Kelompok 1 ya. Ada yang ingin bertanya pada kelompok berapa bertanya? Kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2 ya. Nah, dengarkan, catat ya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Berdasarkan diskusi kelompok kami, nomor 1, analisis 5 contoh pelanggaran hak warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah menghalangi seseorang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Penggusuran ujian. Baiklah, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Dari kelompok lain, apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok? Ya, dari kelompok berapa nak? Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 ya. Catat ya pertanyaannya. Ya. Saya bayar pajak. Ya. Nah, seperti saya memberi namanya pajak tahunan dari motor tersebut, tetapi secara sadar dan sengaja saya tidak mau membayar pajak motor tersebut untuk termasuk pengingkaran dalam kewajiban sebagai warga negara. Ya, contohnya seperti itu ya. Bagus ya. Ya, bos ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dari soal KPD. Nomor 1, analisislah 5 contoh pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Yang pertama, penggusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Baiklah, itulah hasil
pemaparan dari kelompok kami. Silakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin bertanya. Ya, ada nggak kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 3 ya? Ya, silakan kelompok 1 ini ya. Nah, silakan duduk dulu ya, sembari menunggu ya pertanyaan dari kelompok 1 ya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kalian menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satunya sikap egois atau terlalu memiliki diri. Ya, sikap egois. Letak ya. Coba kalian jelaskan sikap egois seperti apa? Ya, baik. Beri waktu kalian untuk menjawab. Salah satu kelompok yang ingin ya memberikan masukan ya tanggapan ya terhadap kelompok yang telah memaparkan ya hasil diskusinya pada hari ini. Ada nggak? Ada. Ya kelompok 1 ya. Nah, silakan. Memberi masukan kelompok berapa? Kelompok 2. Ya silakan. Kelompok 2. Dengarkan ya. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan masukan ke kelompok 2. Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini ya, adapun ya ada pengertian pelanggaran hak ya merupakan yaitu terjadi akibat dari kelalaian ya oleh warga negara sendiri yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun pengertian pengingkaran kewajiban adalah ya perilaku yang menghindar atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Itu pengertian pengingkaran kewajiban. Adapun kasus-kasus pelanggaran ya hak antara lain ada pelanggaran hak bidang pendidikan tadi terangkan, ada pelanggaran hak dalam bidang hukum, ada pelanggaran hak dalam bidang politik, ada pelanggaran hak dalam bidang sosial, ya, seperti angka kemiskinan tadi. Selanjutnya ada kasus-kasus pengingkaran kewajiban, ya, adalah salah satunya membuang sampah. Selain membuang sampah, Pak? Nah, yang ketiga, Tidak membayar pajak. keempat tidak menaati Hukum lalu lintas. hukum lalu Lintas. seperti ya tidak membuat SIM, tidak memakai Helm. ya, dan lain-lain ya. Terakhir yaitu adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pengingkaran dan Kewajiban. Pertama yaitu sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga yaitu sikap ya. Yang keempat penyalahgunaan Kekuasaan. dan kelima ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kita akan ya mengevaluasi ya proses diskusi tadi baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bapak lihat pemaparan kelompok 1, kelompok 2 baik dari pemaparan hasil diskusinya maupun jawaban dari pertanyaan dari kelompok lain telah melaksanakan tugasnya yang baik dan Bapak kasih nilai untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menjalankan tugas yang baik sehingga mendapat nilai untuk kelompok 1, kelompok 2, 3 90. Tapi ya ada salah satu kelompok yang mendapatkan nilai 95 ya yang bagus. Siapa kira-kira? Ya tahu kelompok siapa? Tidak, yaitu kelompok beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Keyword untuk kelompok 1 menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Ini tentang ya di papan tulis Bapak ya tentang perlindungan ya dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini untuk materi tugas di minggu depan ya. Maka harapkan untuk dipelajari ya. Ya silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini ya. Nah, ya yuk berdoa dulu ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, terima kasih ya untuk kelasnya. Oke anak-anakku sekalian ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Kita berjumpa lagi ya minggu depan ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar ya.